juga dari Dengklok ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan makin banyak yang hadir. Harapan kita semakin berkah dan manfaat ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai mengistilahkan ya pengajian kita ini dengan istilah tasawuf ideologis. Sumber pengambilan materinya dari kitab Al-Hikam, kitab yang cukup populer dan luar biasa manfaatnya. Hampir di semua pondok pesantren dikaji ini kitab. Tasawuf itu di antara definisi yang saya dapatkan adalah tasfiyatul qalbi an rodaidil akhlaq. Ilmu yang konsen terhadap tasfiyatul qalbi, pembersihan hati, an rodaidil akhlaqi, dari akhlak-akhlak rendah, dari akhlak-akhlak tercela. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa belajar ilmu ini termasuk fardu ain. Dasarnya antara lain adalah adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kata beliau, ketahuilah di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging ya, yang apabila dia baik, seluruh anggota badan lain akan baik. Sebaliknya kalau dia buruk, akan buruk juga anggota badan yang lain. Apa kata Nabi? Ala wahyal qalbu, itulah hati. Disayangkan sekali ada hati, ada fisik ya. Kebanyakan manusia lebih fokus ke fisik. Banyak mengabaikan persoalan hati. Padahal paling parah ketika fisik sakit bahkan mati ya. Ketahuilah tidak ada orang yang disiksa oleh Allah di akhirat karena penyakit fisik, masuk neraka karena penyakit jantung misalnya, itu enggak ada. Masuk neraka karena sakit kepala misalnya, itu enggak ada. Tapi kalau penyakit hati, iya. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu awalnya adalah karena mengabaikan hatinya sakit, tidak peduli ya, bahkan tidak berasa. Ini yang saya katakan, sayang sekali manusia lebih banyak fokus ke fisik. Kalau ada orang sakit fisik, maka sekampung orang boleh tahu ya. Ketika fisiknya mati, bahkan ramai orang takziah, ketahuan gitu kalau fisik. Nah kalau hati yang sakit, jangankan sakit ya, hati mati, itu jangankan orang sekampung tahu, yang bersangkutan saja sering nggak ngeh bahwa
hatinya sudah mati, hatinya sedang sakit. Oleh sebab itu maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari berbaik sangka ya dengan bidang ilmu tasawuf ini. Karena sekali lagi ta'rifnya adalah tasfiyatul qalbi an rada'idil akhlaq. Banyak ulama mengatakan sekali lagi ini adalah fardu ain. Saya kasih contoh misalnya. Hati kita ini harus dibersihkan dari hal-hal yang kotor, kemudian diisi dengan sifat-sifat terpuji. Ya, seperti apa? Ikhlas, ya, yakin, sabar, juhud, qanaah, tawakal, ilmu, khauf, roja misalnya. Itu diantara sifat-sifat terpuji. Tawadu ya. Kebalikannya apa? Sombong, takabur, ragu, bodoh, ya, buruk sangka. Ini penyakit nih. Cinta dunia, begitu. Malas dan segala macam. Satu contoh misalnya beberapa hari lalu ini terjadi ya. Ada orang mengatakan begini, kirim SMS ke saya. Dia katakan kalau khilafah tegak maka akan terjadi kekacauan. Nah, harusnya kan dibalik. Itu kenapa orang bisa SMS seperti itu? Karena isi kepalanya memang begitu. Kenapa bisa demikian? Karena hatinya memang sudah ada yang mengotori. Jadi memutar balikan fakta. Yang sebenarnya kan dibalik. Kalau khilafah tegak, ya, salah satu syariat Allah yang tajul furud, maka seluruh syariat Allah akan tegak. Yakin itu. Nah, kalau syariat Allah tegak, maka dunia akan berhenti dari segala macam bentuk kekacauan dan kerusuhan, diganti dengan perdamaian, dengan kesejahteraan, keadilan. Harusnya kan begitu. Jadi orang ini bukan cuma tidak yakin dengan kehebatan syariat Allah, bukan cuma ragu, tapi sudah sampai berani memfitnah. Kalau khilafah tegak, maka dunia akan kacau katanya. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh betapa kotornya hati orang yang seperti ini pemikirannya. Ada lagi misalnya salah satu contoh hati yang kotor ya. Karena jujur itu tidak tergarap berarti dengan pelajaran tasawuf. Sombong, takabur. Takabur itu apa? Dalam ta'rifnya adalah batrul haq, menolak kebenaran. Bukan sekali dua kali saya mendengarkan orang ngomong begini. Kalau pengen syariat Islam katanya, ya jangan di Indonesia. Kalau mau kekeh syariat Islam, ya pergi sana ke Timur Tengah katanya, jangan sampai ada di Indonesia. Nah, seperti itu luar biasa. Emang Indonesia ini punya siapa gitu? Kok sampai berani menolak hukum Allah? Menolak kebenaran yang disampaikan oleh sesama manusia saja pun itu sudah termasuk kategori sombong. Apalagi menolak sistem
syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai berani ngusir, jangan ada di Indonesia katanya. Nah, ini salah satu contoh betapa begitu busuknya hati, ya. Orang sampai berani mengatakan kalimat seperti itu. Pintu itu dibuka biar anginnya masuk semua. Nah, demikian ini apa namanya, pengantar ya, agar kita lebih mantap, lebih semangat, lebih berkeinginan kuat untuk mengenal ilmu ini, seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ya, mulai masuk ke pelajaran kita malam ini. Nyantai aja tapi alon-alon asal kelakon ya. Nah, di makalah kedua kitab Al-Hikam ini kalimatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Amin. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginan kamu untuk menempuh makom tajrid, padahal Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menempatkan kamu di makom asbab. Nanti kita akan terangkan itu. Yang demikian itu adalah minas syahwatil khafiyah, termasuk sebagian dari kecenderungan syahwat ya. Dan syahwat itu bahaya. Al-khafiyah yang tidak nampak jelas ya, yang samar. Sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Kehendak kamu untuk menempatkan diri di makom asbab, padahal Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya menempatkan kamu di makom tajrid, yang demikian itu adalah inhitatun minal himmatil aliyah. Kamu sudah menurunkan derajatmu ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalimatnya seperti itu. Ini merupakan hikmah kedua dari kitab Al-Hikam. Apa yang disebut dengan ini asbab ya. Asbab itu adalah ibaratun amma yutawassalu bihi ila gharadim ma yunalu fid dunya. Jadi istilah dalam ilmu tasawuf ya, segala sesuatu yang dicurahkan dalam rangka untuk mendapatkan dunia ini. Tarifnya demikian kata ulama. Kemudian apa yang disebutkan dengan at-tajrid? At-tajrid itu adalah ibaratun an adami tasagulihi bitilkal asbab li ajli dzalik. Seseorang yang untuk mendapatkan dunia tanpa harus dia menyibukkan diri di aktivitas dunia. Dunianya dimudahkan oleh Allah, dicukupkan kepada dia, sementara dia sibuknya adalah dengan aktivitas lain. Tanpa dia bekerja untuk hal-hal duniawi, tapi dunianya datang. Ini namanya tajrid.
Sedangkan asbab adalah satu kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan rezekinya dia itu harus dia bekerja gitu. Rezeki dari Allah, tetapi dalam kasbul ikhtiarnya dia mesti kerja. Kalau berhenti kerja maka terjadilah kesulitan, asbab ya. Nah, itu namanya asbab dan tajrid. Dari takrib seperti itu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya baca nanti kitabnya, setelah saya telaah, saya berpikir lebih baik saya menyampaikan dulu kesimpulannya, garis-garis besarnya, kemudian nanti dikuatkan langsung dengan membacakan kitabnya. Jadi seperti ini kesimpulannya, agar mudah ditangkap, difahami ya. Jadi dalam sudut pandang mendalam ya ulama di bidang ilmu ini, manusia itu ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala diirodahkan, dikehendaki oleh Allah menempati salah satu di antara dua tempat makom ya. Satu asbab itu yang tadi ya, yang dia mesti kerja gitu ya. Kalau nggak kerja, dunianya nggak dapat. Tapi ada juga ya orang yang di makom tajrid, tanpa dia harus bekerja di sawah, di kantor atau di mana, tapi dunianya datang kepada dia. Itu namanya makom tajrid. Ada seperti itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menerangkan ini mesti pelan ya. Kok bisa seperti itu? Ada yang demikian? Ya kita serahkan. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kehendak Allah jangankan dibantah, diprotes gitu ya. Ditanya kenapa pun, kenapa Allah begitu? Bukan wilayah kita untuk menjawab. Kalaupun maksimal kita menjawab sebatas di hikmah saja. Ada yang di makom asbab, ada yang di makom tajrid. Kelihatannya tajrid memang lebih enak dibandingkan dengan asbab. Tetapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dua-duanya ini adalah ujian. Belum tentu orang yang di makom tajrid ya, yang kelihatannya enak tadi, itu dalam pandangan Allah dia lebih mulia dibandingkan dengan orang yang ada di makom asbab, atau sebaliknya. Oleh karena itu maka dalam wilayah ini kita tafwid saja, serahkan kepada Allah, karena memang itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan si fulan ada di posisi mana, di makom apa gitu. Ya, ini penting. Nah, kemudian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa di balik itu semua ada hikmah. Ya, ada hikmah. Nah, hikmahnya hanya Allah yang tahu. Sebagaimana dulu kadang-kadang manusia itu kalau melihat perbandingan kayak begitu, cenderung seolah-olah ya muncul, kok yang ini enak, yang ini gak enak gitu. Karena dia gak paham. Persis seperti tidak pahamnya malaikat awal-awal dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Itu kata malaikat, kok enak banget ya kita yang ibadah, kita yang bertasbih, kita yang mensucikan Allah,
siang malam tanpa henti, bahkan berhenti detik pun tidak. Tapi yang dipilih jadi khalifah di bumi kok manusia gitu. Itu karena ketidakmengertian tentang hikmah. Sekali lagi di persoalan ini juga sama begitu. Gitu. Kalau begitu saya pengen di tajrid aja nih, biar nggak capek tapi dunia datang. Maaf, kita tidak tahu. Karena penilaian baik itu adalah bukan baik versi kita. Penilaian baik itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi sama dengan definisi begini. Benar itu apa? Benar adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu benar. Walaupun mungkin yang lain mengatakan salah. Sebaliknya, salah itu apa? Salah adalah perkara yang oleh Allah dan Rasulnya diponis salah, walaupun mungkin yang lain mengatakan itu benar. Jadi beginilah kita belajar tauhid, belajar tasawuf untuk senantiasa rujuk ilallah. Kembali lagi ya. Jadi tentang ada yang ditempatkan di makom asbab ataupun di makom tajrid, kita tidak bisa menilai bahwa ini lebih baik daripada yang itu. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas dua-duanya adalah ujian. Baik. Pelan-pelan saja ya. Ya Fik ya. Baik, berikutnya kalau manusia mencoba untuk keluar dari posisi yang telah dipilih oleh Allah, orang yang sudah di asbab milih keluar ke tajrid, pasti goncang, pasti kacau. Atau sebaliknya, ada orang yang oleh Allah sudah ditempatkan di makom tajrid, kemudian dia memilih untuk keluar, dan kan cuma ada dua, berarti menuju ke makom asbab misalnya, pasti kacau. Oleh karenanya nanti saya akan baca kitabnya. Masing-masing ini ada tandanya. Tanda orang yang di makom asbab itu kayak apa? Gitu ya. Apa yang dia bisa rasakan atau sebaliknya. Begitu. Intinya adalah jangan pernah mencoba untuk keluar dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Disinilah tempatmu gitu. Nah, begitu. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal ya, di dua posisi tadi, baik dia di makom asbab ataupun di makom tajrid, tidak boleh sedikit pun dia keluar dari mempraktekkan pola hidup yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Artinya apa? Berilmu, ya, beriman, beribadah, berjuang, gitu. Berjuang menegakkan agama, ya. Berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Berjuang untuk mencapai kemerdekaan hakiki, melenyapkan segala bentuk penjajahan gitu. Jadi maksud saya begini, jangan sampai yang asbab pemahamannya adalah oh saya kerja terus, kerja, kejebak loh dengan nanti satu surat yang sudah mengingatkan, surat At-Takasur itu, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir gitu. Ambisimu untuk menumpuk, menambah nilai dunia telah membuat kamu lupa terhadap Allah sebagai Tuhanmu. Telah membuat kamu lupa dari hakikat kehidupan dunia ini. Sejatinya adalah kehidupan dunia adalah tempat kita untuk berjuang, ya. Menyiapkan kematian dengan prestasi iman yang bagus, dengan prestasi amal yang bagus gitu. Karena ambisi kamu menumpuk-numpuk dunia telah membuat kamu lalai, telah membuat kamu lupa
bahwa hidup ini pasti akan mati. Lupa. Hatta zurtumul maqabir. Kamu baru baru sadar, oh ternyata tujuan kita ke sana itu adalah akhirat. Ternyata dunia ini sementara. Ternyata dunia ini hina. Ternyata apa yang sudah dikumpulkan tidak berguna. Duit, harta dan harta tidak berguna. Itu baru nyadar ketika sudah ditimbun dengan tanah, kuburan. Allah sudah ingatkan itu. Kenapa? Karena tadi di makom di makom asbabnya dia hanya berpikir kerja cari dunia. Kayak orang-orang PKI ya, seperti orang-orang kapitalis, orang-orang komunis gitu. Kita orang Islam beda ya dengan semua penganut ideologi lain di luar Islam. Ideologi kapitalis sama ideologi sosialis komunis beda. Kita ini jelas dari Allah, kita berasal menyembah Allah kita di dunia, akan pulang mati menuju Allah, mempertanggungjawabkan segala amal. Begitu kalau kita orang Islam. Maka hidup harus terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa ya? Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, atau begini yang saya katakan tadi ya, di makom asbab, di makom tajrid misalnya, orang yang posisinya tanpa dia bekerja dunia ngalir kepada dia. Nah, orang yang di posisi semacam ini sama pola hidupnya harus meniru Rasul, meniru para sahabat sebagai generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Berilmu, beriman, beramal, berjihad, berjuang, begitu. Nah, jangan sampai ada kesan begini. Ada orang yang sudah dimudahkan urusan dunianya tanpa dia harus bekerja, dunia itu datang kepada dia, terus dia mempraktekkan begini, hanya sibuk ibadah sendiri saja gitu ya. Yang penting anak istrinya kecukupan, sejahtera, dia tinggal sendiri saja. Hanya berilmu, beriman, beribadah, terus kemudian tidak berjuang gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi berjuang, berjihad untuk li'ilai kalimatillah itu adalah tugas wajib dari setiap orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat di posisi apapun dia, baik itu di posisi asbab ataupun di posisi tajrid ya. Banyak saya menjumpai contoh-contoh di lapangan ya, karena saya orang lapangan, bukan di lapang bola maksudnya, tapi di masyarakat gitu ya. Ada orang yang Masya Allah, mohon maaf ya, hanya sibuk dengan ibadah mahdhahnya sendiri dia ya, rajin ibadah mahdhahnya, tapi ketika bagaimana umat ini sedang terjajah, sedang dizalimi, ketika umat ini sedang di secara sistemik gitu ya, dibikin susah, bagaimana tidak susah, hak mereka yang seharusnya didapat malah diserahkan ke penjajah, kemudian sesuatu yang harusnya menjadi milik dia malah diambil dan dirampas gitu, segala macam. Diterapkanlah hukum aturan yang dibuat oleh manusia untuk menjajah manusia ya. Dia nggak mau peduli, dia anteng saja berdoa sendiri, dia anteng saja sujud sendiri gitu. Di luaran, di masjid memang aman damai, tapi di luar masjid subhanallah, syariat Allah dibuang, syariat Allah dicampakkan ya. Yang halal dibikin haram, dilarang, yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah malah dilegalkan. Dia nggak peduli, dia cukup hanya sujud, berdoa, bermunajat saja seperti itu. Nggak begitu Rasulullah mencontohkan, nggak begitu para sahabat.
mempraktekkan hidup. Tidak begitu. Dulu para sahabat itu, subhanallah ya, di posisi dua yang tadi itu sudah ada. Baik itu makom asbab, para sahabat sibuk bekerja, banyak itu. Tapi sesibuk-sibuknya bekerja, mereka sangat serius memperhatikan agama. Atau sebaliknya, para sahabat yang subhanallah rezekinya lancar walaupun dia tidak bekerja dunia, justru semakin membuat apa? Keluangan waktunya, pikirnya segala macam itu sangat konsen dimaksimalkan untuk agama. Nah, urusan dunia baru itu urusan tambahan. Nah, kalau kita ini kan sekarang masya Allah sudah polanya sudah sangat terbalik dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Yang di makom asbab kerja nyari dunia melulu. Agama masa bodoh. Masya Allah. Padahal kata ulama al-junun funun ya. Orang gila itu caranya macam-macam. Maksudnya apa? Pengen pintar malas belajar, itu adalah bagian dari kegilaan. Atau orang pengen meraih akhirat padahal konsentrasinya dicurahkan untuk dunia, itu juga al-junun funun. Ya. Pengennya si surga, tapi jalan yang dia bangun gak pernah konsen kepada surga, karena yang dia kumpulkan cuma dunia saja, gak mikirin agama. Ada orang-orang di makom asbab seperti itu. Ada yang di makom tajrid, udah pokoknya asik sendiri saja. Andai kata hidup ini cukup dengan berdoa, andai kata hidup ini cukup dengan ibadah sendiri, banyak sujud, ya banyak baca Quran, banyak berzikir seperti itu. Walaupun ini perkara-perkara yang mulia, ini adalah amal soleh. Seorang muslim memang harusnya banyak sujud, banyak berdoa, banyak zikir, banyak baca Quran. Tetapi maaf, apabila itu dianggap cukup, nggak usah berjuang. Mestinya yang mencontohkan seperti itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faktanya apa yang terjadi? Rasul adalah hamba Allah yang doanya paling mustajab, yang ibadahnya tidak ada yang bisa menandingi, yang hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Bukan cuma sekedar dijamin jadi ahli surga, bahkan surga ditutup sebelum Rasulullah masuk dengan umat-umatnya yang ahli surga, baru umat yang lain. Itu sedemikian jaminan besarnya dari Allah kepada baginda Nabi. Apa yang terjadi? Nabi ternyata berdarah-darah memperjuangkan ini agama. Begitu. Bukan cuma air mata dan keringat, berdarah-darah Rasulullah ini. Nah, oleh karena itu maka seyogianya kita semua jangan sampai salah paham. Ternyata gagal paham itu bahaya, ya. Salah paham itu adalah bahaya. Dikira cukup hidup itu hanya ibadah sendiri, mahdoh gitu ya. Nggak mau peduli dengan ini hidup hidup mau pakai aturan apa ke, umat mau dalam kondisi seperti apa ke, nggak mau peduli. Masya Allah, berdasarkan banyak dalil yang sudah saya baca. Salah satunya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada lagi hadis man asbaha wa lam yahtamma bi amrina falaysa minna, ya. Kata Nabi, kalian tidak beriman, sekurang-kurangnya iman kalian tidak sempurna alias cacat sebelum kalian mencintai saudara kalian, ya, seakidah. Atau juga ada hadis yang mengatakan siapa orang yang diberikan umur, dia bangun di pagi hari tetapi tidak ada ihtimam, tidak ada peduli dengan urusan umatku, kata Nabi, falaysa minna, dia bukan umatku. Coba bayangkan, hatta salatnya banyak, hatta tadarusnya banyak, hatta zikirnya banyak. Sekali lagi saya bukan menafikan ini ya, saya hanya ingin menegaskan
bahwa salah paham dan salah praktek kalau orang hanya cukup dengan ini kemudian dia abai dengan persoalan umat, dan itu banyak terjadi. Nah, Nabi yang ngancam, "Falaysa minna," dia bukan golongan umatku, kata Nabi. Para jemaah sekalian dan sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa seluruh pintu menuju Allah hari ini sudah ditutup kecuali hanya dengan satu pintu, yaitu pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mengidolakan Nabi, hidup mencontoh kepada Nabi, ya. Berkudwah, bertaasi kepada Nabi, agar kita diaku jadi umatnya Nabi. Bayangkan kalau seluruh pintu sudah ditutup kecuali pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah siapkan, hanya dengan pintu ini kamu bisa menuju aku, kata Allah. Tapi kemudian pintu ini ditutup oleh Nabi dengan kalimat falaysa minna, dia bukan golongan umatku. Nah, terus mau cari pintu mana untuk menuju Allah? Tidak bisa. Oleh karena itu maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah pisahkan ya antara mengimani Allah sebagai Tuhan dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya panutan. Itu jangan dipisah. Seperti yang banyak terjadi kesalahan hari ini di tengah umat Islam. Beriman kepada Allah, yakin Allah sebagai Tuhan, yakin Allah sebagai pencipta, tapi dalam persoalan hidup mau niru siapa, nggak peduli dia. Ya. Kadang niru Nabi, kadang niru orang lain, bahkan jauh banget. Kadang niru Nabi, kadang menolak Nabi dan mengikuti ajaran kafir. Fatal ini. Ya. Itulah karenanya maka dua kalimat syahadat itu ada dua kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi kalimatnya seperti itu. Baik ya. Sekarang ingin saya bacakan kitabnya biar tambah berkah. Oh iya, sebelum saya bacakan kitabnya ya, kepada sahabat-sahabat saya sekalian yang nanti barangkali ada yang perlu untuk didiskusikan, silahkan menghubungi nomor SMS ini ya, via SMS 0856 8498 749. Sekali lagi, silahkan bagi para sahabat sekalian yang dekat, yang jauh ya, jika ada yang ingin didiskusikan, insya Allah ayo kita diskusi, mari kita mudzakarah saling ingatkan. Silakan kirim SMS ke nomor 0856 8498 749. Saya ulang sekali lagi, 0856 8498 749. Kemarin sempat ada yang usul, katanya langsung saja ke nomor ini. Mohon maaf ya. Jadi ini dua handphone, satu handphone dengan nomor tadi untuk melayani diskusi mudzakarah. Kemudian saya siarannya pakai handphone ini. Jadi kalau langsung ke nomor saya itu kan bergerak terus, jadi nggak bisa kebaca. Jadi mohon maaf atas masukannya, saya ucapkan terima kasih, tetapi mohon maaf tidak bisa dipenuhi itu, masih tetap tanya jawabnya ke nomor yang tadi ya, karena memang kita siarannya pakai handphone. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik ya, tadi kesimpulannya sudah dibaca seperti itu supaya tambah tabarukan ya, alap berkah. Kitab ini akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Faman aqamahul haqqu ta'ala fil asbab, barang siapa yang oleh Allah sudah di asbab, wa arada huwa al khuruj minha, kemudian dia memilih untuk keluar dari maqam asbab, fadzalika min syahwatihi al khafiyati, maka itu adalah termasuk bisikan syahwat, di mana seharusnya syahwat bukan diikuti tapi harus dilawan. Wa inna ma kanat minas syahwati, kenapa itu dikatakan syahwat ya? Li adami wuqufihi ma'a muradillahi ta'ala, karena yang demikian itu adalah menyalahi, dia melawan daripada kehendaknya Allah ya. Seperti itu. Wa iradatuhu huwa khilafu dzalik, jadi Allah menghendaki A sementara dia menghendaki B, bertolak belakang. Maka ingat ya, ketika kita berkehendak, Allah berkehendak, siapa yang akan terjadi kehendaknya? Kehendak Allah gitu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Begitu di Al-Qur'annya. Kita berkeinginan, Allah berkeinginan ya. Kalau sejalan jadi, tapi kalau bertentangan maka yang jadi adalah kehendak Allah. Oleh karena itu maka orang yang ma'rifat kepada Allah akan senantiasa mengikuti iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian wa inna makanat khafiyatan, kenapa disebut itu adalah syahwat yang samar ya? Li'annahu lam yaqsid bidzalika naila haddin ajilin. Karena biasanya orang yang seperti itu alasannya kelihatan bagus. Saya meninggalkan aktivitas kerja nyari nafkah karena saya biar ibadahnya tambah mantap, misalnya begitu. Ada tuh, wa inna ma qasada bidzalika at-taqarruba ila Allah taala. Tujuan saya biar saya enggak capek kerja di pabrik, biar saya enggak capek kerja di pasar dagang, saya mau rajin ibadah aja di masjid. Nah, padahal dengan itu ada dampak yang terjadi, anak istri terlantar segala macam. Nah, itu diantaranya demikian. Ya, jadi makanya disebutkan syahwat yang samar itu karena itu sebenarnya buruk, tetapi ditutup dan dikemas dengan kemasan yang seolah-olah itu bagus. Gitu. Coba bagaimana nggak dibilang bagus? Niatnya supaya lebih takorub gitu. Demikian. Bikaunihi ala halin hiya a'la bizamihi. Jadi dia menyangka dengan itu akan menuju posisi yang lebih tinggi. Tapi sayang, penilaian a'lanya itu ala halin hiya a'lanya itu bizamihi, dengan dugaannya. Dengan dugaannya. Akhirnya apa? Menyangka itu posisi tinggi, lakin fatahu al-adab ya. Dia terputuslah dengan adabnya, tata kramanya, bi adami wuqufihi ma'a muradillahi ta'ala, karena dia tidak mengikuti kehendak Allah dalam hal posisi yang Allah tempatkan, min iqamatihi iyahu fi ma aqamahu fihi wa tatallu'ihi ila maqamin rafi'in la yaliku bihi fil waqti. Dia melirik makom lain, tadi makom tajrid ya, yang sebenarnya itu tidak layak buat dia gitu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa alamatu iqamatihi iyyahu fil asbab. Nah, tanda bahwa seseorang itu memang makomnya makom asbab, sudah dipilih oleh Allah, dia memang di makom asbab, harus kerja, entah itu kerjaan dagang, tani, wira swasta atau apa ya, itu ada tandanya. Oh, ini sudah pilihan Allah nih. Apa? Ayyadu malahu dzalika. Jadi konsisten. Bukan cuma konsisten, tetapi juga wa antahsulalahu samratuhu, membuahkan wa natijatuhu ya.
ada hasilnya. Apa itu? Wadzalika bi an yajida inda tasagulihi bil asbab salamatan fi dinihi, ya. Dengan kesibukannya di asbab, masya Allah, agamanya selamat, terjaga. Dia tidak berharap kepada makhluk, ya. Selain juga kemarin ya, tidak juga mengandalkan kepada materinya, tidak. Kemarin sudah dibahas. Termasuk juga anak istrinya terpenuhi makannya, minumannya yang halal, biaya pendidikannya terjaga. Subhanallah, kan luar biasa. Waqat an limat amihi an gairihi, tidak ada di dalam hatinya berharap kepada makhluk, pengen dikasih gitu ya. Kan Nabi sudah katakan, al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bisa memberi gitu. Itu buah daripada apa? Jadi infak, sedekah, bukan cuma zakat yang wajib ya, tapi infak, sedekah, wakaf, berikan tuh ke pihak yang tepat ya. Punya sahabat, punya teman yang kelihatan sungguh-sungguhnya berjuang dalam agama, beri ke sana, luar biasa ya. Apalagi dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Kasih wakaf ke lembaga ya yang kita yakini ya, yang kita yakini lembaga itu mengajarkan Islam yang benar ya, bukan Islam yang liberal, yang sekuler ya, mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Islam, menutupi ilmu yang seharusnya diajarkan oleh Islam, ditutup-tutupi. Jangan, itu namanya wakaf salah alamat ya. Kemudian apalagi wa husna niyatihi fi silaturahmi ya, fi silaturahim. Ketika silaturahim juga niatnya jadi selamat gitu. Bukan silaturahmi tapi ada batu di balik udang. Nanti biar pulang dikasih ongkos misalnya. Enggak begitu. Ada lagi awi'ana tafakirin mu'damin. Jadi dia bisa membantu orang fakir yang serba enggak punya, bantu ila ghairi dzalik. Nah, min fawaidil mal al muta'alliqati biddin. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ini loh manfaatnya harta ditinjau dari sudut agama. Dia dapat dengan apa? Dengan wasilah daripada dianya ada di asbab. Tapi ketika ini berhenti, masya Allah, anak istrinya terlantar, hatinya pengen dikasih orang, ya. Kemudian silaturahmi bukannya silaturahmi, tapi pengen dikasih job, ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, ceramah pengen dikasih amplop, pengen ditarik, masya Allah, udah rusak itu niatnya. Nah kemudian itu ya tanda-tandanya. Jadi kalau sudah di situ, nih buat para jamaah, buat teman-teman, kalau sudah di asbab dan itu semua dapat, jangan pindah tempat. Terus saya bosan di pasar, padahal yang tadi sudah didapatkan. Pasar gitu, mau memperbanyak ibadah, nanti malah jadi kacau yang tadi nggak didapat. Jangan. Kecuali misalnya begini, di pasar rugi melulu, bisnis rugi melulu, ibadah kacau balau misalnya, ya itu boleh dicoba untuk menata. Jangan-jangan kita tempatnya memang di makom tajrid, ya, silahkan saja. Tapi yang jelas tajrid juga ada tandanya nih. Jadi siapa orang waman aqamahul haqqu ta'ala fit tajrid, siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di makom tajrid, wa aradal khuruja minhu, kemudian ingin keluar ilal asbabi, menuju ke makom asbab. Saya di masjid mulu nih ya, gak enak saya di pesantren terus, saya pengen bisnis gitu ya, bisnis properti ya, ikut bisnis nih, Kiai Ajengan Ustad baru bisnis ya. Padahal masya Allah rezekinya sudah dipermudah dengan dia dakwah, ngajarin para santrinya berakidah, berkepribadian Islam, ya, berideologi Islam.
hanya cuma nggak kaya doang, sementara ngelihat para pembisnis kelihatan kaya, bisnis gitu. Terus akhirnya apa, berhenti ngajar, berhenti apa segala macam. Nah itu ada nih ya, perhatikan ini, subhanallah, ini mengingatkan saya ya. Pengen ke asbab, maka fadzalika min inhitati himmatihi wa su'i adabihi, itu termasuk daripada orang yang terjun dari semangat yang tinggi ke semangat yang rendah, dan adabnya juga dipandang rusak kalau begitu. Wa kana waqifan ma'a syahwatihi, dan sama dengan yang tadi, dia berangkat dengan syahwatnya al-jaliyati. Kalau ini terang-terangan ini. Kenapa? Li'anna tajrida maqamun rafi'un aqamal haqqu ta'ala fihi khawasa ibadihi minal muwahhidin. Sebenarnya maqam tajrid itu adalah maqam bergengsi banget. Ya. Ibadih, khawasi ibadih minal muwahhidin, ini orang-orang yang tauhidnya sudah pas eksekutif ya. Ya gitu. Malah keluar dari situ. Jelas ini adalah syahwat al-jaliyah, ini syahwat yang nampak, kebodohan yang jelas. Karena ada bodoh yang samar, ada bodoh yang jelas gitu. Di medsos tuh lagi rame ya, yang penting nggak disebutkan namanya ya. Katanya di Lebaran ini orang-orang nggak boleh mudik, terus tapi sudah banyak yang mudik. Dia sendiri yang larang mudik, tapi dia katakan itu bukan mudik, katanya itu mau pulang kampung. Nggak tahu tuh orang. Masalahnya itu namanya apa? Bodoh yang nampak ya, itu bodoh yang nampak. Atau kalau bahasa santrinya tuh jahil murakkab ya. Jahil murakkab itu sudah bodoh tapi nggak ngerti bahwa dia bodoh ya. Bodoh beranak gitu ya. Nggak mau nanya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ya, kita jangan jadi orang bodoh. Makanya kita tolabul ilmi. Baik, selanjutnya ini terakhir ya. Wa alamatu iqamatihi fi tajrid ya. Jadi tanda seseorang yang sudah dimakamkan oleh Allah di posisi tajrid. Tadi kan posisi asbab ada tandanya. Ini juga ada tandanya, apa itu? Minad dawam, continue. Kemudian wajdani samrah, dia mendapatkan buahnya. Apa itu? Wa min samarati dzalik, di antara buahnya orang yang tajrid adalah tibu waqtil mutajarrid. Jadi waktunya tuh luang banget. Untuk apa? Untuk zikir, untuk tafakur, untuk mendoakan umat, tilawah Al-Quran, muhasabah diri, kemudian membaca situasi umat dalam situasi krisis, apa penyebabnya, solusinya apa. Itu orang-orang yang yang tajrid itu bisa begitu, luang waktunya. Kemudian wasifa'u qalbihi, hatinya bening gitu ya. Gimana nggak bening? Dia nggak di pasar. Dia nggak berpikir untung rugi kayak yang lain ya. Sebenarnya sudah bagus. Terus wajdanu rahatihi min mulabasatil khalqi ya, karena ini nih, kalau ini saya garis bawahi sedikit. Agak minimnya berinteraksi dengan makhluk ya, membuat hatinya lebih lapang, lebih banyak berzikir kepada Allah. Maksudnya begini, kalau ini saya komentari dikit, orang yang tajrid itu bukan berarti orang yang meninggalkan makhluk, manusia, umat maksudnya. Tetap, kan tadi saya sudah bilang, kasih judul, ini tasawufnya tasawuf ideologis. Tasawuf ideologis itu adalah begini, konsentrasi menjaga hati di tengah situasi yang rusak, tetapi dia tetap berinteraksi dengan umat dalam rangka memperbaiki umat.
Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah hatinya bersih, kemudian terjun di tengah umat yang jahiliyah dalam rangka apa? Untuk mengajarkan akidah, untuk mengajarkan syariah, untuk mengajarkan kepada umat tentang hakikat daripada hidup ini. Bukan terus tajrid di musola embung amprok di jelema misalnya gitu. Salah. Itu yang harus digarisbawahi ya. Kalau nanti itu yang dipraktekkan salah paham, bahkan kena vonisnya Nabi malahan apa? Karena tidak peduli dengan umat, dicap bukan termasuk umatku kata Nabi. Na'udzubillah min. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah jam 9 kurang 2 menit ya, waktu Indonesia bagian barat. Ya. Saya sebutkan waktu Indonesia bagian barat karena yang ikut menyimak kajian kita yang ikut menyimak kajian kita ini kemarin banyak yang dari luar Jawa ya. Subhanallah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab di 0856 8498 749. Ya, ada yang masuk? Dari Kalangsari. Ya, dari Kalangsari. Hari sebentar. Sebentar. Halo. Mohon maaf, sepertinya harus ganti baterai sebentar para jamaah ya. Baik, ini bukan posisi ini. Ya, pertanyaan. Bagaimana cara membedakan manusia yang sedang disumpun atau istidraj dengan manusia yang telah ada di makom tajrid? Soalnya banyak di antara umat muslim yang bertaklid kepada orang-orang yang dianggap sudah ada di makom tajrid, sementara jika dilihat dari segi ketaatannya, orang yang dianggap sudah mencapai makom tajrid tersebut sangat kurang atau bahkan menyisih disungkan sendiri. Ya. Bentar. Ada pertanyaan agak keras dibaca. Bagaimana cara membedakan manusia yang sedang disumpun atau istidraj dengan manusia yang telah ada di makom tajrid? Baik. Bagaimana cara membedakan antara orang yang sedang di makom tajrid dengan orang yang dalam posisi sedang di istidraj ya. Di makalah kitab hikam berikutnya ada kalimat begini. Khaf min wujudi ihsanika min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isaatika ma'ahu ayakuna istidrajan minhu alaika. Kalimat hikam nanti di makalah di kalimat hikmah sekitar 100 ya, makalah 100. Imam Ibnu Athaillah mengatakan begini, khaf min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna istidrajan minhu alaik. Jadi tandanya orang yang sedang diistidraj oleh Allah, bukan ditajrid sebenarnya, bukan sedang dimuliakan, adalah begini. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia
sementara dia isaah kepada Allah, berbuat buruk kepada Allah. Berbuat buruk itu begini maksudnya, kebaikannya disalahgunakan untuk maksiat, jelas itu istidraj. Atau tadi kemudahan dunianya tidak dia manfaatkan untuk sungguh-sungguh, ya, dalam perkara tadi, ilmu, iman, ibadah, dakwah, jihad fisabilillah. Tidak dia manfaatkan untuk itu, melainkan dia manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya berlebihan dalam perkara mubah. Kalau disalahgunakan dalam perkara haram udah jelas, itu dia gunakan berlebihan dalam perkara mubah, itu istidraj, bukan tajrib, ya. Demikian Kang Ari, ya, Kang Ari dari Dengklok, Karangsari. Tandanya begitu, wallah. Ada lagi? Ya, baca. Itu aja. Baik. Belum ada pertanyaan yang masuk, subhanallah, ya. Enggak ada? Baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini dengan kalimat penutupan, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat kalimat peringatan ini untuk umat, ya, untuk para jamaah yang menyimak acara ini khususnya. Sekali lagi saya tegaskan, bersungguh-sungguhlah memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk hal-hal yang terpuji, ya. Perbanyak tobat, perbanyak doa, dan saya titip dalam doa, perbanyaklah doa untuk tegaknya khilafah Islamiyah, ya. Ini mustajab ini bulan Ramadan, supaya tegak syariat Allah, supaya berakhirlah segala macam kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, kezaliman, dan krisis yang melanda umat manusia, yang tidak hanya sekedar membuat derita kepada umat Islam, tapi juga kepada orang-orang di luar Islam, sama merasakan krisis yang luar biasa seperti ini. Dan bagi kita umat Islam punya keyakinan yang mendalam, ya, karena kita dibina tauhid, dibina tasawufnya. Apa solusi dari problem semua ini adalah hanya dengan mengembalikan sistem Allah, syariat Allah, hukum Allah yang hari ini sedang ditolak oleh manusia. Manusia lebih cenderung menggunakan hukum buatan akal, ya. Itu harus diganti, kemudian diterapkan hukum Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, beliau sebagai khalifah kedua, ya. Beliau mengatakan, laqad kunna adalla qaumin, sungguh kami ini dulunya adalah kaum yang sangat hina. Fa'azzanallahu bil Islam, kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam, yaitu Islam yang ditegakkan sebagai sistem, ya, Islam yang menjadi dinun wa daulatun, Islam yang merupakan agama dan negara, begitu. Kemudian laqad kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam famahma natlubul izzah, maka ketika kita mencari kemuliaan bighairihi, dengan tidak mengandalkan Islam, tidak menerapkan Islam, kata sahabat Umar, azallanallah, maka Allah akan menghinakan kita. Jadi jangan sampai kita ingin mulia, yang didapat malah hina. Akibat apa? Seharusnya mulia itu mengganti sistem jahiliyah, diganti dengan Islam, ini malah menolak hukum Islam, menerima hukum jahiliyah. Jadi dibulak-balik otaknya seperti itu. Jadi ini manfaatkan bulan suci Ramadan ini, sungguh-sungguh berdoalah untuk itu, ya, karena ini akan menjadi solusi dari seluruh problematika umat yang dihadapi global, mendunia sekarang ini, ya. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal-hal yang tidak baik, ya, dari apa yang terselenggara di acara ini. Mungkin ada niat tidak ikhlas, ya.
ada kalimat yang tidak sesuai, sekali lagi bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada para jamaah, jangan lupa apa yang didapat diamalkan dan didakwahkan. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.